bersihkanlah kabut yang menyelimuti cahaya hati. Saudaraku, dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada satu hati pun yang bergerak kecuali diselimuti kabut, seperti awan kabut menutupi purnama. Walaupun bulan bercahaya, tetapi karena ia tertutup awan, maka ia menjadi gelap, dan ketika awannya pergi menyingkir, purnama pun bersinar terang kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib Cahaya merupakan simbol dari pencerahan spiritual. Ilmu adalah cahaya. Iman adalah cahaya. Bekas-bekas basuhan air wudhu di wajah adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Setiap amal soleh yang kita lakukan hakikat adalah cahaya. Sejatinya, cahaya spiritual akan membimbing serta menerangi kehidupan manusia, tidak hanya di dunia saja tapi juga sampai ke akhirat kelak. Di sana, cahaya terang akan memancar dari wajah setiap hamba-hamba beriman yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Saudaraku, hati manusia itu bagaikan cermin yang memantulkan cahaya. Jika cermin itu bersih dari debu dan kotoran yang menghalangi, maka apa yang kita lihat akan tampak jernih apa adanya. Hitam putih akan terlihat jelas dan nampak perbedaannya. Demikian juga hati, kalau hati jernih, kita akan melihat realita itu apa adanya, sementara kalau hati kita kotor atau terhalang kabut hawa nafsu, kita akan melihat realita itu tidak seperti sebenarnya. Oleh karena itu, mulia tidaknya seseorang tidak dilihat dari tampilan lahiriahnya tapi dari batiniah atau hatinya. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta-harta kamu tapi melihat hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, sesungguhnya perbuatan-perbuatan lahir itu hanya merupakan tanda-tanda daniyah, yang diperkirakan, bukan katiyah, bukti-bukti yang pasti. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan berlebih-lebihan dalam menyanjung seseorang yang kita saksikan tekun melaksanakan amal soleh, sebagaimana tidak diperbolehkan pula menistakan seorang muslim yang kita pergoki melakukan perbuatan buruk atau maksiat. Hadits di atas memberikan ilustrasi yang sangat indah. Hati manusia itu sesungguhnya bersih atau bersinar, namun seringkali tertutupi oleh kabut kemaksiatan hingga sinarnya menjadi redup. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menghilangkan kabut yang menutupi cahaya hati kita. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan-kejelekan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Quran Surah An-Nisa, 123-124. Setiap orang yang beramal itu akan diberikan imbalan sesuai dengan jenis amalannya. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat imbalannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat imbalannya pula. Quran Surah Az-Zalzalah, 7-8. Saudaraku, amal apapun yang kita lakukan, yang baik ataupun yang buruk, semua itu pasti akan mendapat imbalan yang sesuai dari Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang yang tetap bersikap baik kepada siapapun, dalam keadaan apapun, bahkan kepada orang yang telah menyakitinya. Ada sebagian orang yang bisa menahan amarahnya, dan menggantikannya dengan senyuman sejuk untuk melegakan hati. Ada sebagian orang yang senantiasa bersabar, dan pandai bersyukur, serta ikhlas menerima ketetapannya. Ada sebagian orang yang menjadi perantara rezeki bagi orang lain yang lebih memerlukan. Menjadi pengantar kebahagiaan. Menjadi penyebar inspirasi penuh manfaat. Menjadi penyebar semangat. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi. Hadis riwayat Bukhari No. 2449.
Memaafkan dan saling meminta maaf bukan hanya sebuah tradisi sebagaimana keutamaan ikhlas dalam Islam. Namun, juga merupakan nilai yang harus ditanamkan. Islam mengajarkan sikap saling memaafkan merupakan kunci untuk menggalang ukhuwah serta menghindari api permusuhan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah, 1675, Al-Baihaqi, 7/356, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, 4/4, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa membersihkan kabut yang menyelimuti cahaya hati agar menjadi orang yang pemaaf dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.